SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa malan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafara lahu walana wali walidina wali asatidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kita terakhir sampai pada hadis 826. Sekarang kita melanjutkan hadis 827 dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan selamat kepada seseorang ketika menikah, beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahi kamu. Semoga Allah memberkahi kamu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Insyaallah kita semuanya sudah hafal karena kita sering sekali menghadiri pernikahan, dan inilah dalilnya yang selama ini kita baca, mendoakan mempelai barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini dalilnya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Aqdun nikah safqatun hamatun jiddan. Hadzal aqd muhtajun min ashabihi an-nushu al-khalis wa du'a as-salih. Akad nikah adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana tidak? Kedua pasangan yang sebelumnya enggak ada ikatan halal kemudian menjadi halal. Kedua pasangan yang sebelumnya tidak saling kenal sekarang akan saling kenal, bahkan lebih mendalam kenalnya, dan akan berkumpul setiap hari, setiap malam. Sampai kapan? Sampai mati. Maka awal hari di mana mereka resmi menjadi suami istri, yang paling dibutuhkan adalah nasihat dan doa. Yang paling dibutuhkan adalah nasihat dan doa dari kawan-kawannya. Kemudian lidha
kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a al-insan qad tazawwaja da'a lahu bihadhihi da'awat at-thayyibat al-karimat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang menikah, Nabi mendoakan dengan doa yang sangat baik, yang sangat mulia ini. Antahulla fi barakatallah, antahulla fihi barakatullah wa tanzil alaihi wa yaj'alallahu bainahu wa bainaz zawjati fi khair. Nabi mendoakan agar keberkahan berlimpah untuk keduanya dan Allah mengumpulkan keduanya selalu dalam kebaikan. Mari kita lihat lafadznya. Barakallahu laka, artinya semoga Allah memberkahi Anda. Kemudian kelanjutannya wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi Anda. Apa bedanya? Secara makna sama. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Anda. Wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi Anda, sama. Bedanya yang pertama pakai la, laka. Yang kedua pakai ala, alaika, itu bedanya. Pengertiannya apa? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Anda di dalam setiap kelapangan Anda. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi Anda di dalam setiap kesempitan Anda. Karena yang namanya hidup nggak selamanya lapang, pasti ada sulitnya. Yang namanya hidup tidak selalu mulus, pasti ada sandungannya. Yang namanya hidup berumah tangga tidak selalu lancar, tetapi ada kendala-kendalanya. Dalam keadaan bagaimanapun semoga berkah. Dalam keadaan bagaimanapun semoga berkah. Semoga yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Sedang banyak duit, yang ada adalah kebaikan. Sedang tidak ada duit, yang ada juga kebaikan. Adanya duit tidak menjadikan fitnah, menjadi-jadi. Dan tidak adanya duit juga tidak menjadikannya fitnah, bertengkar, berselisih, dan yang lainnya. Jadi dalam segala apapun Allah limpahkan keberkahan. Ini makna pakai laka dan alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa itu berkah? Berkah itu kita paham semuanya, artinya berlimpah kebaikan. Ia berasal dari kata birkatun, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Berasal dari kata birkatun. Birkatun artinya apa? Kolam. Kalau kita masuk kamar mandi, ada tempat menampung air, itu namanya kolam. Kalau kita pergi ke taman-taman, ke kebun, ada tanah yang jegong, kemudian di sana berkumpul air, menampung air, namanya kolam. Jadi barokah atau kita biasa mengucapkannya berkah berasal dari birkatun, artinya kolam. Kolam itu apa? Kolam itu menampung air sehingga berlimpah. Air kalau tidak ditampung, gak diwadain, gak ada kolam. Jadi air mengalir gak ditampung, ya tidak berlimpah kemana-mana. Tapi dengan ditampung, dengan kolam menjadi berlimpah. Itu asal kata barokah, berasal dari berkah yang artinya kolam, karena menampung keberkahan, banyak kebaikan-kebaikannya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Siapa yang tidak pernah bermasalah? Orang dengan orang, siapa yang tidak pernah bermasalah? Siapa? Orang dengan orang yang tidak pernah bermasalah atau potensi terjadi masalah kecil dan hampir tidak ada. Itu siapa? Orang yang tidak saling kenal. Orang tidak saling kenal. Semakin kenal, semakin potensi masalahnya besar. Semakin kenal lagi, potensi masalahnya besar. Semakin dekat lagi, potensi masalahnya lebih besar lagi. Semakin kenal lagi, maka semakin potensinya lebih besar lagi. Kita dengan Alexander Tukimin kenal apa enggak? Orang Suriname, Alexander Tukimin. Kenal apa tidak?
Nah, kita nggak kenal, maka kita nggak pernah ada masalah dengan Alexander Tukimin, nggak pernah. Kita dengan Mr. Kabayan kenal apa enggak? Nggak kenal. Karena nggak kenal, potensi masalah itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Nah, kita sekarang kenal, ya. Kita jadi kenal Pak Daruqutni misalnya, kenal Pak Yanto misalnya. Maka potensi masalah mulai ada. Nanti tambah dekat lagi, maka semakin dekat, semakin besar potensi masalahnya. Pertanyaannya, siapa yang perkenalannya paling dekat di antara seluruh perkenalan yang ada? Siapa yang paling dekat? Suami istri. Suami istri saling mengenalnya paling dekat di antara seluruh orang-orang yang dikenali. Maka potensi terjadinya masalah paling besar. Paling besar. Makanya perlu didoakan, wa jama' bainakuma fi khair. Menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Terlebih kalau mau kita lihat karakter yang dominan pada masing-masing itu berbeda. Lelaki didominasi oleh akal, wanita didominasi oleh perasaan. Satunya akal, satunya perasaan. Yang laki-laki ketika ada permasalahan apa, memandangnya dengan akal, dengan logik. Nah, yang wanita nggak bisa diajak dengan logika, yang apapun dihadapnya dengan perasaan, nggak ketemu. Terus bagaimana bisa ketemu? Wasulhu khairu wa uhdiratil anfusus syuh. Berdamai itu bagus, tetapi orang itu suka mempertahankan egonya. Jadi kedua karakter yang sesungguhnya susah dipertemukan, ketika masing-masing menurunkan egonya, jadilah perdamaian. Semacam ini seringkali butuh penyesuaian. Kalau ada pasangan suami istri dari awal langsung bisa menyesuaikan, Masya Allah. Seandainya tidak, iya memang kedua karakternya berbeda, butuh penyesuaian sampai kemudian saling mengerti. Nah, ini perlu didoakan. Makanya sejak awal hari keduanya sah sebagai suami istri, kita doakan wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian yang berikutnya, fayustahabbu liman hadhara 'aqdan nikah ayatuwa lil mutazawwij bihadha du'a wa hadha afdal min du'ail jahiliyah birrafa wal banin. Disunahkan siapa saja yang menghadiri akad nikah, walimatul urs, pakai sin ya, suka-suka orang nulisnya salah, pakai shin, pakai sin, sehingga kalau ditulis dalam ejaan Latin ya pakai s, bukan sy. Walimatul urs. Nah, ketika hadir disunahkan membaca doa ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Selamat banyak anak. Selamat banyak anak. Nah, di sini disebutkan begitu ya. Bi rafa'il banin. Selamat banyak anak. Selamat banyak anak. Ya, nggak ada salah sebenarnya, tetapi ketika Nabi mengajarkan dengan lafaz yang tertentu dan maknanya luar biasa, kenapa tidak ini yang kita ucapkan, yang kita doakan? Barakallahu laka, mendoakan keberkahan di dalam kelapangan, wa baraka alaika, mendoakan keberkahan di dalam kesempitan, wa jama' bainakuma fi khair, menghimpun keduanya di dalam kebaikan yang sesungguhnya adalah susah. Apalagi misalnya nggak pernah saling kenal, satunya orang Jawa, satunya orang Sunda, nggak saling kenal. Wah, karakternya tambah beda lagi tuh, Jawa sama Sunda tuh, tambah beda lagi. Nah, didoakan. Nah,
Apalagi kemudian misalnya Medan sama Solo. Wah, berbeda lagi tuh untuk didoakan. Wa jama' bainakuma fi khair. Makanya orang Arab itu orang jamaah biasanya ada sama orang jamaah ya. Coba cari orang jamaah dapat orang Jawa mungkin sedikit. Mungkin masalah penyesuaian. Masalah penyesuaian gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, amal mutazawwij fasunnah fi haqqihi marahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza afada ahadukum imra'atan falyakhudh bi nasiyatiha wa liyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Kalau tadi yang kita bahas itu kan doa orang yang hadir mendoakan pengantin. Dalam hal ini lelaki ketemunya laki-laki, wanita ketemunya wanita. Kita yang laki-laki ketika hadir di walimatul urs ketemunya siapa? Ketemunya pengantin laki-laki. Yang ibu-ibu wanita ketika hadir di walimatul urs ketemunya siapa? Ya pengantin wanita. Enggak dicampur. Nah, doanya apa? Doanya tadi. Nah, sekarang poin berikutnya yang dibahas adalah lalu gimana doanya suami untuk istrinya di awal hari pertemuan. Jangan sampai tidak berdoa. Wong yang datang mendoakan kok suami untuk istrinya tidak mendoakan. Oh, kelewatan. Jangan terlewatkan. Sebagaimana orang-orang datang mendoakan, maka di hari pertama bertemu suami mendoakan istrinya dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Nabi ngajarinya bagaimana? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jubilat alaih wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alaih. Atau dalam riwayat yang lain yang saya jumpai begini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltahu alaiha wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Dengan dipegang ubun-ubunnya. Ini hari pertama ketemu. Hari pertama ketemu, suami megang ubun-ubunnya istri, bacanya ini. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku memohon kepadamu khairoha, kebaikan wanita ini. Wa khairoma jabaltahu alaiha, dan kebaikan apa yang kau perangaikan pada dia. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltu 'alaiha, dan aku memohon kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang kau perangaikan pada dia. Karena setiap orang selain banyak kebaikannya ada juga kekurangannya. Maka memohon kepada Allah. Ini hari pertama ketemu dan sebelum yang lain-lainnya. Dulu ibu-ibu dipegang ubun-ubunnya apa enggak? Nah, saya bertanya, dulu dipegang ubun-ubunnya apa enggak? Bapak-bapak megang ubun-ubunnya apa enggak? Enggak. Diulangi. Jadi sebelum yang lain-lainnya. Kapan megang ubun-ubunnya? Kapan? Yang enggak di depan orang. Enggak di depan orang. Kan sudah sah. Iya sudah sah. Tetapi tindakan semacam itu megang istri enggak di depan orang, nanti ketika sudah pulang semuanya, mungkin di malam harinya atau yang jelas di awal bertemu, ketika momennya hanya berdua pegang ubun-ubunnya, didoakan seperti tadi. Kayaknya bapak-bapak dulu gak pegangin ubun-ubun dah. Baik, kemudian yang berikutnya, ulangi.
Kemudian yang berikutnya, istibabu du'a'il muslimin ba'dihim li ba'din la siyama indal munasabat atau inda al-azmat wa faidatid du'a annahu wasilatun qawiyatun li husulil matlub idza tawaffarat syurutuhu wa tafat mawani'uhu. Dari hadis ini ada poin yang berupa sesama muslim itu saling mendoakan. Terlebih ada momen-momen besar. Seperti ini adalah momen besar. Dua insan gak siapa-siapanya. Si lelaki gak pernah ngopenin. Sejak bayi tumbuh gede, dewasa, tinggal metik gak pernah ngopenin. Kok tiba-tiba memanen. Gak pernah ketemu. Maka ini momen besar sekali, yang dibutuhkan adalah didoakan. Atau pada kesempatan-kesempatan yang sifatnya paceklik, wah itu momen besar juga. Yang dibutuhkan adalah saling mendoakan. Seandainya tidak ada momen-momen besar, kita diperintahkan saling mendoakan, apalagi momen-momen besar. Sebaik-baiknya doa itu apa? Sebaik-baiknya doa itu an-dhahril ghaib. An-dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dia tidak tahu. Saya doakan, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, kita doakan. Itu sebaik-baiknya doa. Ya Allah, semoga si fulan dimudahkan urusannya. Ya Allah, semoga si fulan sekarang lagi merintis bisnis dilancarkan. Ya Allah, semoga si fulan belum punya putra, berilah dia keturunan. Ya Allah, sebut nama-namanya tanpa mereka mengetahui, itu sebaik-baiknya doa. Ketika itu malaikat merespon walaka mitlah, dan untukmu seperti itu juga. Kita mendoakan orang lain, malah kita dibalas didoakan oleh malaikat. Apa ruginya? Tetapi kita memang butuh saling mengingatkan. Bisa jadi sampai sekarang ini juga kita memiliki perasaan ngapain doain orang lain, dan untuk sendiri saja. Kenapa tidak doain untuk sendiri saja? Kenapa mesti orang lain? Rugilah untuk diri sendiri saja. Bakhil, dan dia memiliki pemahaman yang keliru. Bakhil dia dan rugi. Bakhil dari mendoakan orang lain, rugi dia. Wah, ketika Anda mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan Anda, walaka mitlah. Doakan tanpa mereka tahu, doakan. Kan biasanya kita mendoakan itu kan umum, kaum muslimin umum. Dalam momen-momen tertentu kita ingat, langsung sebut namanya, kita doakan. Langsung sebut namanya, kita doakan. Sekedar cerita, saya kalau berangkat dari rumah menuju kantor, nah ketika lewat Medoan, kan mesti lewat kantornya Ustadz Ainul Haris rahimahullah ta'ala, mesti ingat, langsung kita doa nanti itu juga, rahimahullah wa ghafarulahu. Nanti kita lebarkan ke siapa sambil jalan naik motor. Jadi mendoakan orang lain tanpa orang lain tahu, itu sebaik-baiknya doa. Terlebih ini momen besar yang memang Nabi ajarkan doa dengan lafaz tersendiri. Kemudian yang berikutnya, rawa al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhu min hadithi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalta ala ahlika fasalli rak'ataini thumma khudh bi ra'si ahlika thumma qul Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum. Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari bapaknya. Ini melengkapi hadis yang di atas. Kalau Anda, wahai suami, menemui istri Anda pertama kali ketemu, maka sholatlah kalian berdua. Yang laki-laki jadi imam, istrinya jadi makmum. Setelah itu ambil kepala
istri Anda. Jadi di sini disebutkan ra's, kepala. Kalau sebelumnya disebutkan ubun-ubun, ya ubun-ubun dari kepala gitu ya. Jadi pegang ubun-ubun, kemudian berdoa, Allahumma barik li fi ahli warzuq li ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum. Yang ini belum saya baca, saya dulu bacanya yang pertama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Dulu saya bacanya yang ini belum dipraktekkan juga ya. Iya, dipraktekkan juga, biar semuanya dipraktekkan. Allahumma barik li fi ahli. Allahumma barik li fi ahli. Ya Allah, berkailah untukku pada istriku ini, pada keluargaku ini. Wa barik li ahli fiyya, dan berkailah untuk istriku pada diriku. Warzuqni minhum, dan berilah aku rizki dari mereka. Ini maknanya luar biasa sekali. Jadi kita meminta keberkahan untuk diri kita pada istri, dan kita meminta keberkahan untuk istri pada kita, dan kita memohon rizki dari keluarga kita di hari pertama bertemu. Dan di dalam riwayat ini dimulai dari sholat dulu. Maka kita katakan melengkapi hadis yang sebelumnya. Jadi pertama kali suami bertemu istrinya, sebelum yang lain-lainnya sholat. Jadi kita gabungkan dua hadis ini. Sholat, suami sebagai imam, istri sebagai makmum. Setelah selesai pegang kepalanya, bisa membaca bacaan yang pertama, atau bisa baca bacaan yang kedua, milih. Kalau kemudian melihat riwayat yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memberikan susu kepada istrinya. Nah, kita juga demikian. Setelah sholat berjamaah, mendoakan dengan dipegang ubun-ubunnya, kita yang suami kasih susu untuk istri kita. Oh, gak suka susu, kasih aja madu. Karena gak suka susu, gak suka madu, ya sudah air putih. Yang penting dikasih minum, ya, dikasih minum. Setelah itu terserah kalian berdua. Selesai untuk hadis 827. Sekarang kita lanjutkan hadis 828. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fil hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wa yaqra'u thalatha ayatin. Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud di dalam suatu hajat. Lafadznya adalah tadi. Kalau kita mau terjemahkan, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Karena orang kalau terpuji dengan kekayaannya, terpuji dengan kepintarannya, terpuji dengan keilmuannya, terpuji dengan kedudukannya, sesungguhnya yang terpuji adalah Allah. Karena kalau Allah tidak berikan mereka dengan segala kelebihan itu, mereka tidak pernah terpuji di tengah-tengah kaumnya. Maka hakikat yang terpuji adalah Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Karena segala puji milik Allah, maka kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami mohon tolong kepadanya. Wa nastaghfiruh, kami mohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu
Barang siapa yang Allah kasih hidayah, petunjuk, gak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan yang Allah sesatkan gak ada yang bisa menunjukinya. Hidayah urusan Allah. Kita hanya menyampaikan. Kemudian orang yang disampaikan tadi ada upaya apa tidak? Kalau dia ada upaya, maka apa yang kita sampaikan klop, Allah akan berikan hidayah kepada dia insya-Allah. Kemudian kami bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian membaca 3 ayat. 3 ayat itu maksudnya apa? Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama. Yang kedua An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. 2. Yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selama ini kan kalau khutbah hajah mendengar rangkaian lafaz-lafaz ini dibacakan sebelum ijab kabul, sebelum akad nikah. Selama ini kita melihat, menyaksikan. Pagi hari ini kita lihat dalilnya, ini dalilnya. Artinya ilmu yang amalan yang selama ini kita lihat, amalan yang selama ini kita mengetahuinya, sekarang kita diperkuat dengan membacakan dalil. Oh, ini dalilnya. Yang selama ini Pak Kiai sebelum ijab kabul melafadzkan rangkaian lafaz-lafaz ini. Oh, ini dalilnya. Jadi kita semakin kuat. Tidak seperti mereka. Mereka siapa? Ya orang-orang di sono, orang di sono. Jadi ketika ada khotib, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ini kok Ustadz innal hamdalillah gitu ya. Jadi dikomentari, ini Ustadz innal hamdalillah. Kemudian mesti bidah-bidah nih. Padahal Nabi mengajarkan sampai populer dengan khutbatul hajah. Momennya kapan? Di momen-momen penting. Muqaddimah ya dengan khutbatul hajah, termasuk di dalam bab yang kita bahas ketika mau akad nikah, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekarang kita jumpai akad nikah, Pak Kiainya atau Pak Pengulunya atau Pak Ustadznya membacakan lafaz-lafaz ini. Sekarang kita tahu dalilnya langsung. Darajatul hadis, al-hadithu sahihun. Derajat hadis ini adalah sahih. Kita akan melihat beberapa faedah yang bisa diambil. Di sini disebutkan tentang pemahaman makna dari lafaz-lafaz ini. Mungkin akan berkepanjangan ya. Mungkin kita tidak bahas, paling enggak tadi maknanya secara global sudah kita sampaikan. Qala Syekhul Islam al-arkan al-thalathah allati ishtamalat 'alaiha khutbatu Ibnu Mas'ud hiya alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. 3 rukun yang khutbahnya Abdullah bin Mas'ud mencakup. Yang pertama alhamdulillah, kemudian nasta'inuhu, nastaghfiruh. Sampai Syekh Abdul Qadir Asy-Syadzali mengatakan inna jawami'al kalam an-nafi'iyya alhamdulillah astaghfirullah la haula wala quwata illa billah. Coba kalau kita lihat
di dalam tasyahud untuk khutbah hajah, innal hamdalillah, alhamdulillah. Kemudian nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian nastaghfiruh, memohon ampun. Ini jawami'ul kalam. Ini jawami'ul kalam. Artinya kalimat yang singkat tetapi maknanya sangat mendalam dan dikatakan sebagai kalimat yang paling bermanfaat. Yang pertama, kita memuji Allah. Bagaimana kita tidak memuji Allah? Allah yang menciptakan kita dan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dan dia suci dari segala kekurangan. Dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka bagaimana mungkin kita tidak memuji Allah? Kita memuji Allah. Kemudian di dalam tindak tanduknya sebagai hamba, barangkali kita ada salah-salah, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Kemudian di dalam tindak tanduk kita, seringkali kita ada beban dan yang lainnya sehingga butuh pertolongan. Maka kita membaca nasta'inuh. Jadi alhamdulillah, astaghfirullah, asta'inuhu. Alhamdulillah, kemudian nastaghfiruh, nasta'inuh. 3 kalimat ini jawami'ul kalim. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Karena kita sadar la haula wala quwata illa billah. Nah, ini penjelasan ulama mendalam seperti ini. Barangkali yang kurang merasakan ketika membaca 3 kalimat ini, ya datar-datar saja. Tetapi yang bisa meresapi dan lebih bisa mendalami, Allahu Akbar, maknanya, kandungannya luar biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu, segala puji bagi Allah. Maka kita memujinya, ya jelas, bagaimana tidak. Dia Tuhan kita yang menciptakan kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, ya wajib kita puji. Dan tidak ada yang terpuji. Seandainya ada orang terpuji, hakikat yang terpuji adalah Allah. Kemudian kita di dalam tindak tanduk, barangkali ada salah. Kok bisa kita sebagai hamba berbuat salah kepada Allah? Mohon ampun. Nastaghfiruh. Kemudian di dalam tindak tanduk kita sebagai hamba, ada hal-hal yang kita merasa beban, merasa berat, kita perlu minta tolong. Maka kita nasta'inuh. Jadi maknanya sangat mendalam. Dan ini kan momennya momen besar. Mau apa? Ijab kabul, mau akad nikah. Maka baca khutbah hajah. Baca khutbah hajah. Dan khutbah hajah itu dibaca kapan? Setelah akad apa sebelum akad? Sebelum akad. Ya. Dibaca sebelum akad. Suka-suka kita diminta nanti khutbah hajah ya. Biasanya kita minta rundown dari MC-nya. Loh, kok diletakkan terakhir, katanya khutbah hajah atau khutbah nikah. Kita minta diubah sebelum akad. Nah, kemudian yang berikutnya hadis 829 dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yandura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila salah seorang dari kalian melamar wanita, maka jika dia bisa untuk melihat pada sebagian tubuhnya sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah. Darajatul hadis, al-hadithu hasan. Derajat hadis ini adalah hasan. Jadi mau menikah? Iya, mau menikah. Perintah Nabi adalah lihat.
Dan lihat ini sudah populer di tengah-tengah kita. Kita menyebutnya apa? Nadhor. Semuanya tahu. Apalagi yang sudah melakukan mau nadhor gitu ya. Yang belum juga mau nadhor apa enggak? Yang belum? Mau nadhor apa enggak? Mau dong. Yang sudah aja mau lagi. Ya. Jadi nadhor itu melihat sebelum nikah. Bahkan Nabi bersabda, kalau bisa melihat sesuatu yang kemudian dirinya terdorong untuk menikahinya, lakukan. Sampai seorang sahabat ketika mau menikah, Nabi tanya, kamu sudah lihat? Belum. Lihat. Jangan sampai tidak lihat. Karena pada matanya wanita Quraisy ada sesuatu. Kira-kira ini melihat apa? Melihat apa? Melihat fisik apa melihat akhlak? Ini hadis maksudnya adalah lebih kepada fisik. Loh, bukan kepada akhlak. Ada hadisnya tersendiri yang lalu sudah kita bahas. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Nah, karena agama kan masuk di dalamnya akhlak. Nah, hadis ini maknanya lebih kepada fisik. Berarti fisik sesuatu yang diperhatikan. Iya. Kalau begitu benar dong, kenapa disalah-salahin kata orang? Saya mau menikah, saya pilih harus cantik. Kira-kira salah apa benar? Benar berdasarkan hadis ini. Yang menjadikan salah adalah kalau dia semata-mata melihat kecantikannya. Padahal Nabi mengatakan justru pertimbangan agama kalau itu dikedepankan tidak akan pernah rugi. Artinya kalau kecantikan semata-mata, pertimbangan harta semata-mata, pertimbangan kedudukan semata-mata bisa rugi kalau tidak dibarengi dengan agama. Tapi kalau dibarengi dengan agama, di mana agama telah diprioritaskan, maka kecantikan akan membawanya semakin tenang di dalam berumah tangga. Kekayaan si istri akan menjadikannya dia nyaman karena tidak dilecehkan. Kemudian kedudukan istri, dia strata sosialnya tinggi, darahnya darah biru, sementara suaminya darah coklat, maka tidak akan merendahkannya, soalnya ada agama. Nah, jadi disebutkannya beberapa kriteria dan bahkan Nabi menyebutkan dengan memprioritaskan agama tidak akan pernah rugi. Taribat yadak, selalu beruntung. Sekarang kita jumpai hadis, lihat, nadhor, jangan sampai tidak nadhor. Menunjukkan memang pertimbangan fisik penting, tapi bukan hadis ini berdiri sendiri tanpa melihat hadis yang lainnya. Agama harus dibawa. Yang mau kita tekankan adalah keliru kalau orang mengatakan gak usah lihat fisik-fisikan, gak usah lihat fisik-fisikan, yang jelas tahu orang soleh, orang soleha ya sudah. Keliru, karena Nabi sendiri memerintahkan. Maka pernah ada kejadian sekitar tahun 2000, pas tahun 2000. Itu yang saya tahu karena berjumpa dengan orangnya dan dia cerita. Dia nanya saya, sudah nikah? Belum. Karena saya baru nikah 2004. Belum. Mas sudah? Oh sudah. Kemudian dia cerita, saya menikah ini dengan berapa pasang? Kalau nggak salah 100 pasang. 100 pasang. Jadi lelakinya ada 100, akhwatnya ada 100. Dinikahkan massal. Jadi pada hari yang sama dinikahkan. Saya, kata dia, nggak pernah melihat istri saya. Ya wis dinikahkan gitu saja. Yang lainnya juga sama. Yang penting kita modalnya yakin kepada Allah. Yang penting solehah gitu aja. Dan saya baru ketemu istri saya 3 hari berikutnya, kata dia.
kan kedengarannya luar biasa sekali ya. Jadi 100 pasang dipasangkan dengan 100 pasang, yang penting modal percaya selama istrinya solihah, karena ini sebuah pesantren besar, udahlah pasrah sama Allah, gimana nanti istrinya, yang penting solihah. Ternyata kalau kita timbang dengan hadis ini keliru apa keliru. Menikah itu disuruh melihat, disuruh nador. Kira-kira hikmahnya apa? Dan kita lihat dari hadis ini sudah ketahuan. Nabi bersabda, kalau mungkin melihat sesuatu yang menjadikannya kamu terpikat, lihat. Artinya mana yang menjadikan kamu tertarik? Lihat. Oh, berarti pertimbangan fisik betul. Kalau tertarik, maju. Nggak tertarik, mundur. Kan begitu maknanya. Jadi bukan tidak penting pertimbangan fisik. Sekali lagi, keliru. Orang yang mengatakan nggak usah lihat fisik-fisikan, nggak usah, keliru. Kemudian sekarang kita bahas yang dilihat apanya. Para ulama semuanya mengatakan yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu yang dilihat. Tetapi ada ulama lainnya yang menjelaskan, termasuk riwayat dari Imam Ahmad, selain wajah dan telapak tangan itu boleh betis. Dan betis ini berdasarkan athar dari Umar bin Khattab. Betis ini berdasarkan athar dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Seorang wanita yang akan dinikahi oleh Umar bin Khattab namanya Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Ya calonnya Umar. Baik, Ummu Kulsum itu putrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lo kan Hasan dan Husain itu kan dari Fatimah. Ali kan menikah dari wanita yang lainnya. Nah, punya anak namanya Ummu Kulsum. Anna Umar kasyafa an saqi Ummi Kulsum binti Ali lamma ba'atha biha Ali ilahi liyandura ilaiha. Umar menyingkap betisnya Ummu Kulsum ketika Ali membawanya ke dia untuk Umar nador. Maka ada ulama yang mengatakan selain wajah dan telapak tangan, betis boleh dilihat. Kemudian ada ulama lagi yang menambahkan boleh rokobah. Rokobah itu apa? Leher. Yang jelas kebanyakan para ulama menjelaskan yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Tetapi kemudian ada athar Umar yaitu betisnya. Dan ada ulama lain yang menjelaskan boleh juga ditambahkan leher. Itu saja, tidak lebih. Jadi kalau pengen lihat lehernya gimana? Berarti request ya, tolong dong pakai kerudung yang begini biar kelihatan lehernya gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi sesungguhnya dengan melihat wajah dan telapak tangan kan sudah bisa diketahui, ya, sudah bisa diketahui. Nah, kalau mau lihat yang lain-lainnya sebenarnya juga ada cara gitu ya. Sebenarnya ada cara. Caranya bagaimana? Kan kita belum pernah kenal gitu ya. Kita datang ke rumah walinya. Nanti kan si akhwat yang akan kita lamar, dia kan mengeluarkan makanan, teh dan yang lainnya. Kita pengen lihat cara jalannya. Oh, cara jalannya normal. Oh, berarti normal kan begitu ya. Nah, kan bisa kelihatan gitu ya. Normal. Kemudian misalnya ketika berdiri, oh tingginya segitu, kan sudah bisa kebaca gitu.
Nah, yang selebihnya bisa ditanyakan. Misalnya kesehatannya bagaimana? Ya ditanyakan. Ada riwayat sakit dan yang lainnya silahkan ditanyakan. Disuruh nador. Kita kan orang Jawa. Kalau nanya langsung vulgar gimana ya? Ya ada sakit apa enggak? Waduh, rasanya kok gimana ya, orang Jawa itu budaya timurnya kuat. Ya bisa dengan ungkapan yang lain yang jelas kemudian bisa disimpulkan. Misalnya, maaf, pernah safar? Oh pernah, safar paling jauh kemana? Oh safar paling jauh ke Jakarta misalnya. Mabuk apa enggak misalnya begitu. Oh enggak, oh berarti sehat insyaallah. Gitu. Oh mabukan. Oh nanti kalau pergi bisa masa mabuk gimana ya? Oh kasih obat aja dah, nggak apa-apa, anti mabuk gitu. Dan seterusnya. Kemudian juga bisa dilihat kalau akhwatnya membawakan tehnya manis banget, berarti dia itu hati-hati sama suami. Karena kan takut gak manis tambah gula lagi gitu ya. Takut gak manis tambah gula lagi gitu ya. Takut gak manis tambah gula lagi. Berarti orang yang perhatian sama suami. Barangkali begitu, barangkali ya. Intinya adalah nador. Jangan sampai tidak nador. Keliru. Pemahaman yang mengatakan gak usah nador-nadoran. Keliru. Karena Nabi memerintahkan nador. Ya. Tetapi yang ingin kita sampaikan juga penting, jangan jadi ahli nador. Ini penting sekali. Jangan jadi ahli nador. Soalnya kalau sampai terkenal dia ahli nador, wanita sudah pada nolak. Enggak usah. Akhirnya dia enggak nikah karena semua wanita menolak. Nah, yang berikutnya, dan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan anadharta ilaiha qala la qala idhab fandur ilaiha. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ke seseorang yang akan menikahi seorang wanita. Apa pertanyaan Nabi? Kamu sudah melihatnya? Belum. Oh, lihat, pergilah, lihat dia mau menikahi tapi belum lihat. Nabi bilang lihat, pergi dan lihat dia. Ini hadis Abu Hurairah. Kalau tadi kan hadis Jabir. Sebenarnya kalau kita mau nukilkan semua hadis nador banyak. Saya sudah kumpulkan hadis-hadis tentang nador banyak. Ini hadis Jabir, hadis Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Intinya jangan sampai tidak melihat. Sampai ada seorang sahabat yang nadornya sembunyi-sembunyi. Dan ini boleh juga. Caranya sembunyi-sembunyi. Untuk mengurangi biar tidak dikenal ahli nador. Caranya sembunyi-sembunyi. Seorang sahabat, dia terpikat kepada seorang wanita dan pengen tahu persis bahwasanya tidak ada permasalahan secara fisik. Dia sembunyi di balik pohon korma, sembunyi. Oh, gitu. Boleh. Kenapa boleh? Soalnya lagi proses. Yang menjadikan boleh soalnya lagi proses. Kalau tidak lagi proses, nggak boleh. Karena kita disuruh menjaga pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki mukmin agar menjaga pandangan. Tetapi untuk proses di mana dia mengetahui wanita yang hendak dilamarnya atau yang sedang dibidiknya, boleh. Kalau begitu saya tak lihat semuanya, ngawur. Nah, makanya kita kadang-kadang sarankan kepada anak pemuda yang gak berani. Saya gak berani nador, kenapa? Soalnya saya khawatir gak cocok. Saya gak tega untuk bilang gak lanjut. Kan bisa saja begitu. Waduh, saya gak tega kalau saya bilang maaf gak lanjut, gak tega. Terus
Gimana? Ada cara nggak? Wadah. Caranya nadurnya gak resmi. Gak resmi artinya gak datang ke rumah wali yang si akhwat ditemenin sama mahramnya, tapi dengan cara sembunyi. Ente tahu ini kebiasaan wanita di mana? Nah, ente bisa berada di situ tanpa dia tahu. Misalnya kalau makan siang di kantin sana gitu ya, ente ke kantin sana nungguin, oh ini akhwatnya, oh gak ada masalah, udah mantap. Nah, tapi kan pakai cadar, nah itu repot, gak bisa. Kalau pengen dibuka cadarnya berarti mesti datang ke tempatnya. Kalau selain cadar kan bisa jalannya, tingginya dan yang lainnya. Nah, kemudian seorang sahabat tadi yang sembunyi-sembunyi melihat wanita, ada seorang tabi'in yang mempertanyakan, Anda kan seorang sahabat, Anda kan seorang sahabat Nabi, kok Anda berbuat demikian? Ini seorang tabi'in yang bertanya belum tahu ilmu, maka dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk nadhar. Oh, baru tahu dia. Yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtub ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dana lahu al khatib. Janganlah sebagian dari kalian meminang pinangan saudaranya, melamar lamaran saudaranya, sehingga si pelamar itu, si peminang itu terlebih dahulu meninggalkannya atau membatalkan pinangannya atau memberikan izin kepadanya. Ini etika di dalam persaingan. Etika di dalam persaingan. Kalau seseorang menghendaki si fulan A, ternyata si fulan A sudah dilamar, ya sudah, berhenti, jangan dilanjutkan. Oh, sudah dilamar kok. Tapi kan saya dari dulu menginginkan ya ketinggalan sampean. Kan orang lain sudah meminangnya, tinggal nunggu hari untuk akadnya. Oh, gak bisa, pokoknya dari dulu saya sudah ngecupin. Kelewatan, udah terlambat. Gak boleh. Wanita yang sudah dipinang lelaki lain, kemudian ada lelaki masuk, gak boleh. Ini kan hikmahnya sangat gampang dicerna ya. Kan syariat ada kalanya bisa dicerna, ada kalanya tidak bisa dicerna. Ada kalanya tidak bisa dicerna, tapi nas memberitahukan ini hikmahnya, kan begitu. Tetapi ini bisa dicerna. Kenapa kira-kira nggak boleh? Nggak boleh seseorang melamar wanita yang sudah dilamar lelaki lain. Kira-kira hikmahnya apa? Ya bisa bertengkar. Sangat gampang hikmahnya, bisa dicerna, bisa bertengkar. Bolehnya kapan? Kalau si lelaki ini sudah memutuskan gak jadi, berarti kan batal, gak lanjut. Boleh nggak orang melamar kemudian maaf gak jadi nikah? Boleh apa enggak? Boleh. Nggak bisa, harus lanjut. Bapak, Ibu, ini mundur berarti kan ada sesuatu yang dipertimbangkan. Ngapain dipaksakan lanjut? Nanti malah terjadi berabe. Mau dia mundur berarti ada sesuatu yang dipertimbangkan. Ada hal yang dia tidak cocok. Ya sudah, jangan dipaksa. Oh, gak bisa kan, sudah saya terima gini. Mau kalau nanti ada sesuatu. Makanya boleh. Jadi dia mundur, boleh. Nah, berarti free. Karena dia sudah memutuskan mundur, maka wanita ini free. Ketika wanita ini free, boleh lelaki masuk meminangnya. Boleh. Atau yang terjadi begini. Si lelaki meminang, kemudian bilang, aja dah, maju dah. Loh kamu, nanti tak bilang, saya batal, kamu aja yang maju. Berarti kan sudah dengan izinnya. Sudah dengan izinnya semacam ini, tidak mengapa.
Dan bukan di dalam masalah menikah saja, di dalam bab jual beli juga sama. Sama. Kita tidak boleh jual beli di atas jual beli saudara kita. Gak boleh. Sama. Seseorang menjual dagangan kepada calon pembeli. Kita juga sama-sama penjual. Pembelinya dilutik, ke saya saja. Ke dia berapa? 2.000, saya 1.800. Gak boleh. Karena lagi berlangsung transaksi dan belum deal, lanjut apa enggak, belum deal. Dilutik, beli ke saya saja. Gak boleh. Kalau dia sudah putus gak jadi, baru kita sebagai penjual, sebagai saingan gitu ya. Sebagai saingan, kalau mau dikatakan saingan, sebagai penjual punya hak untuk menawarkan, monggo kalau mau beli ke saya, monggo. Setelah dia putus dengan penjual yang pertama. Tapi kalau belum putus, gak boleh. Itu namanya menjual di atas jualannya orang lain. Menjual di atas penjualannya saudaranya, gak boleh. Atau membeli, ya sama saja. Gak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Gak boleh, sama. Kamu mau beli kemana ke dia? Jangan, kesana aja gitu. Dan seterusnya, intinya adalah gak boleh menjual dan membeli di atas beli saudaranya, gak boleh. Nah sekarang saya bertanya, kita lebarkan pembahasan, bertanya, lelang boleh apa enggak? Jual beli lelang boleh apa enggak? Nih saya punya barang, tak lelang. Orang pertama bilang, saya berani 100.000. Kemudian orang kedua bilang, oh enggak, saya berani 120.000. Orang ketiga, oh enggak, saya 130.000. Orang keempat, saya berani 150. Penjualnya diam saja. Kemudian lihat yang paling tinggi, ada bilang 200. Ya oke, kamu 200. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kan kita sudah paham. Yang tidak boleh adalah ketika transaksinya belum putus. Jadi kita masuk di tengah-tengah, itu gak boleh. Ini kan sudah putus. Saya berani 100. Belum diputus apa-apa. Saya berani 100. Saya berani sekian, saya berani sekian, saya berani sekian. Maka gak ada masalah, gak ada kezaliman. Kecuali kalau begini, saya berani 150. Ada orang bilang begitu, saya berani 50. Terus saya sebagai penjual, oke, sama kamu 150. Orang mas, jangan selalu berani 160. Itu gak boleh, karena sudah selesai. Sudah selesai. Baik, ya. Jadi bukan saja dalam masalah lamaran, tetapi juga di dalam bab jual beli di dalam muamalah. Masih ada waktu? Masih? Cukup? Oh cukup. Ya wis. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Monggo. Kalau ada. Biasanya masalah pernikahan ini jangankan yang muda-muda, yang bapak-bapak lo pengen membahas. Gitu. Ustaz, tadi sudah disampaikan tentang datang ke pernikahan ada doa. Terus mempelai pria juga ada doa. Sekarang apakah ada doa juga bagi orang tua? Orang tua terhadap anak ada pernikahan. Kita yang hadirin datang ke pernikahan mendoakan pengantin. Kemudian yang suami mendoakan istrinya. Ini di awal hari. Sebelum yang lain-lainnya adalah doa dulu. Kemudian pertanyaannya, apakah dari orang tua ada doanya? Allah alam, kita tidak menjumpainya. Kita tidak menjumpai. Karena yang Allah alam saya nggak menjumpai. Katakan tidak ada. Katakan tidak ada. Karena tidak ada, maka kembali kepada kaidah umum di dalam berdoa, bahwasanya doa itu tidak ada batasan. Sehingga orang tua mendoakan dengan lafaz apapun. Karena doa kan gak ada batasan.
Doa mutlak namanya, doa mutlak, tidak ada batasan. Kalau misalnya doa ada tertentu, namanya doa muqayyad. Kalau doa muqayyad ya lafadznya ya seperti itu. Kalau terkait dengan bilangan ya seperti itu. Misalnya setelah wudhu ada doanya, ada namanya doa muqayyad. Lafadznya ya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah, itu doanya. Karena memang diajarkan. Kemudian bangun tidur, ya ada doanya. Apa? Diajarkan. Ya makanya lafadznya seperti itu. Muqayyad namanya. Setelah sholat ada zikir-zikir, ada apa zikirnya? Diajarkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tasbih, tahmid, takbir 33. Boleh enggak? Dan seterusnya ya. Boleh enggak astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau yang dipanjangkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Boleh? Enggak boleh. Karena ini muqayyad. Muqayyad itu ditetapkan lafadznya, seandainya ada bilangan ya bilangannya tetapan ya maka itu. Wah kok astagfirullah cuma 3 kali, saya mau 100 kali, enggak boleh. Setelah sholat ini muqayyad. Kalau zikirnya mutlak sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000 kali silakan saja. Atau mau tak panjangkan astagfirullahaladzim, innaka antat tawwab, innaka antal ghafur. Boleh? Boleh karena mutlak. Karena mutlak. Nah, ini kan sudah ditetapkan oleh Nabi. Kita membacanya seperti itu, ya baiknya ya ini. Kemudian dipegang ubun-ubun Nabi ajari lafaz-lafaznya ini ya ini. Terus dari bapak ke anak, dari orang tua ke anak ketika pengantin ada doanya apa enggak? Kita enggak menemui, katakan enggak ada, maka kembali kepada kaidah umum, selama tidak ada muqayyad berarti mutlak, bebas, doakan. Jangan sampai tidak mendoakan, apalagi di antara doa yang mustajab, yang pertama doanya orang yang dizolimi, yang kedua doanya orang musafir, yang ketiga doanya orang tua untuk anak ini mustajab. Itu dalam satu hadis, 3 doa mustajab. Doanya orang dizolimi, doanya musafir, doanya orang tua. Maka kalau safar gitu ya, siapa yang suka-suka safar ini? Keluar kota, keluar pulau, jangan lewatkan kesempatan berdoa. Berdoa agar Masjid Al-Burhan segera ada lembaga pendidikannya. Berdoa agar Masjid Al-Burhan semakin ramai dengan syiar-syiarnya. Al-Burhan ini artinya bukti, ya bukti, ya artinya bukti. Nah, demikian Bapak. Ada lagi? Ibu-ibu mau nanya, ibu? Dulu sudah dipegang ubun-ubunnya belum? Belum ya? Mau diulangi? Mas-mas nggak ada yang nanya, mau nador apa enggak? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada sampai sini dulu. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.